Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sudah 2 jam lebih mereka berjalan di tengah hutan belantara. Langkah mereka terkadang lambat karena Pandi harus membuka jalur terlebih dahulu. Joko yang berada di paling belakang selalu memastikan jika Zulaika masih terlelap di gendongannya. Dia terus mengusap pelan tubuh Zulaika agar dia tidak terjaga. Di paling depan, Pandi terus mengayun golok untuk menebang rumput liar yang menghalangi jalan. Terkadang dia berhenti untuk memastikan jika jalur yang mereka lalui tidak salah. Maklum, sudah puluhan tahun dia tak menginjakkan kaki ke hutan itu. Sejak menemukan Dimas, dia tak lagi berburu ke sana. Sedangkan yang lainnya hanya berjalan mengikuti kemana arah Pandi mengayun langkah. Mereka sekali bergurau agar perjalanan tak terlalu menjenuhkan. "Bu, bisakah kita berhenti sebentar?" ucap Santi pada Surti yang berjalan di depannya. "Bisa. Sebentar," jawab Surti. Dia melangkah lebih cepat untuk memberitahu Pandi. "Pak, kita berhenti dulu sebentar," teriak Surti. "Nanti di depan," Pandi menjawab dengan nada dingin seperti biasa. Dia bahkan tak menoleh sama sekali. "Sebentar ya, kita istirahat di depan," Surti kembali menyampaikan pada Santi. Keringat sudah membanjiri kening baju Santi. Dia sedikit meringis, merasakan nyeri di bagian pinggang. "Kamu kenapa?" tanya Joko. Dia melihat gelagat istrinya yang berjalan semakin lambat sembari memegangi pinggangnya. "Hanya sakit pinggang, Mas. Mungkin karena terlalu lama berjalan," jawab Santi dengan pelan. Joko terlihat panik mendengar penjelasan Santi. Dia takut jika ada masalah dengan perutnya yang baru melahirkan. "Tak apa, Mas. Mungkin setelah istirahat semuanya kembali normal." Santi tak ingin membuat Joko khawatir. Tak berselang lama, Pandi berhenti di sebuah tanah yang cukup landai. Santi langsung duduk di sembarang tempat. Dia sudah tak kuat dengan rasa nyerinya. Joko berusaha membantu Santi dengan memijat pinggang Santi. "Ini, minum dulu. Mungkin kurang minum, jadi pinggang kamu sakit," ucap Surti sembari menyodorkan bekal air minumnya. "Terima kasih, Bu." Santi menerima dengan senang hati. Dia senang karena Surti sudah tak lagi mendiamkannya. "Sama-sama. Sini Zulaika, biar saya yang gendong, biar kamu bantu Santi." Surti mengambil Zulaika dari gendong Joko. Dia langsung menutup seluruh tubuh Zulaika dengan kain gendong. Hal itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyangnya untuk tidak memperlihatkan tubuh bayi di tengah hutan. Surti membawa Zulaika menjauh. Dia menggendong Zulaika sembari bersenandung kecil agar dia tetap tertidur, sehingga Joko dan Santi bisa beristirahat. "Apalagi yang sakit?" tanya Joko. Santi hanya menggeleng. Dia merebahkan dirinya dengan paha Joko sebagai bantal. Terdengar gemerak tak tulang dari pinggang Santi diiringi rasa pegal yang terasa sedikit membaik. "Biarkan aku seperti ini sebentar saja, Mas," ucap Santi sembari memejamkan matanya. Joko tak menolak. Dia memilih untuk memijat kepala Santi. Perlahan Santi terlelap karena pijatan Joko ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk. "Jangan banyak melamun. Ini hutan," ucap Pandi pada Dimas yang sedang bersandar di bawah pohon, tidak jauh dari tempat dia duduk. Iya, Pak." Dimas sedikit terperanjat saat Pandi menegurnya. "Bapak tahu, ini pasti berat dan pasti membuatmu kaget. Tapi Bapak tidak bermaksud jahat. Bapak hanya tidak ingin kamu sedih. Bapak minta maaf untuk semuanya," ucap Pandi dengan pandangan lurus ke depan.
Namun apa yang dia katakan sangatlah tulus dari dalam hatinya. Hanya saja dia masih terasa kaku untuk berbicara dengan Dimas karena tidak terbiasa. Dimas menoleh ke arah Pandi dengan wajah bertanya-tanya. Tidak biasanya dia berkata banyak apalagi meminta maaf. Iya, Pak. Dimas mengerti. Dimas juga tidak marah pada ibu dan bapak. Terima kasih karena bapak dan ibu mau mengurus Dimas sampai saat ini. Dimas berusaha mencairkan suasana. Suasana seperti ini terbilang sangat langka untuk dirinya. Pandi tak lagi menjawab. Ada rasa lega karena Dimas tak kecewa pada dirinya seperti yang dia bayangkan. Hanya saja dia tak mengungkapkan kelegaan hatinya di depan Dimas. Terbiasa bersikap dingin dan cuek membuat dia merasa tidak perlu mengungkapkan hal-hal seperti itu. Walaupun kadang sikapnya membuat dia kesepian. Namun entah mengapa kebiasaan buruk sejak 20 tahun itu terasa sangat sulit untuk dirubah. Santi, bangun. Sudah mau jalan lagi, ucap Joko sembari menepuk kecil wajah sang istri. Santi langsung membuka mata, lalu kembali berdiri saat melihat Pandi mulai berjalan menjauh. Walaupun badannya sempat kelimpungan karena langsung berdiri dari tidur. Pinggangnya masih sakit? Tanya Surti. Sedikit, tapi tidak apa-apa. Santi kuat kok, jawabnya sembari tersenyum. Syukurlah. Zulaika biar saya gendong saja, Bu. Memangnya sudah kuat? Surti terlihat tidak yakin. Kuat, Bu. Sembari saya kasih di perjalanan. Sudah waktunya dia minum ASI, jawab Santi. Ya sudah. Kalau sudah terasa pegal, berikan saja padaku. Surti memberikan Zulaika pada Santi. Anak itu masih terlelap seakan tahu apa yang kedua orang tua inginkan. Mereka kembali berjalan dengan posisi yang sama. Rasa was-was karena Zulaika hilang untuk sementara karena dia sedang bersama Santi. Semak belukar yang sejak tadi mereka lalui kini berubah menjadi hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi, sehingga mereka tak perlu kesulitan untuk berjalan karena sepanjang mata memandang hanya ada pohon besar dan daun kering. Namun mereka tetap harus waspada dari serangan hewan melata seperti ular dan sebagainya. Hutan lebat dengan intensitas cahaya yang kurang akibat cahaya matahari yang tidak bisa masuk, membuat mereka tak terlalu cepat merasa lelah dan haus. Pandi merasa pangling dengan hutan di sekeliling. Dulu pepohonan itu belum tumbuh sama sekali. Semuanya masih semak belukar. Matanya dengan cekatan melihat ke segala arah. Dia ingin memastikan jika hutan itu tak pernah diinjak oleh pemburu lain. Dia akan mencoba berburu ke sana suatu saat nanti. Sedangkan Dimas, sejak perjalanan dimulai, dia tak banyak bicara. Banyak yang dia bayangkan dalam kepalanya. Bahkan hatinya terasa tidak enak sejak tadi pagi. Hal itu membuat langkahnya terasa sangat berat. Hal yang sama juga dirasakan Santi. Namun perasaan tidak enak itu baru dia rasakan setelah istirahat pertama tadi. Mungkin karena mimpi yang dia alami saat tertidur tadi. Mimpi itu memang tak terlalu jelas. Yang dia ingat hanya mereka yang sudah sampai di desa Wanimah. Namun banyak kabut hitam di sana. Dia sempat melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Namun Joko tiba-tiba membangunkannya. Sebenarnya semua orang yang sedang berjalan menyusuri hutan itu sedang dilanda kegundahan. Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Setiap 2 jam sekali mereka berhenti. Walau seperti itu, Pandi masih punya hati dan membiarkan orang-orang di belakangnya untuk beristirahat. Dia sadar jika kekuatan mereka memang tidak sama dengannya yang terbiasa berjalan jauh di tengah hutan. Di istirahat kedua, mereka memilih mengisi perut yang mulai keroncongan meminta haknya. Apa perjalanan masih jauh, Mas? Surti bertanya pada Pandi yang duduk di sampingnya.
Aku tidak yakin. Hanya saja aku rasa kita sudah menempuh setengah perjalanan. Jawabnya. Ada rasa senang, karena itu artinya mereka tidak akan lama lagi akan sampai di desa Wanimah. Santi dan Joko mencoba membentangkan jarak dengan Pandi setiap istirahat. Setelah selesai makan, mereka tak langsung meneruskan perjalanan. Apalagi saat ini, Santi yang kesulitan dengan pinggang dan perutnya. Entah mengapa, setiap beristirahat, Santi selalu merasa ngantuk. Bahkan saat ini, dia kembali bersandar di bawah pohon rindang hingga terlelap. Lagi-lagi, mimpi yang sama kembali menghampirinya. Namun kali ini, dia berjalan sendiri di desa Wanimah yang terlihat gelap karena kabut. Anehnya kabut yang biasa berwarna putih, namun dalam mimpi itu terlihat berwarna hitam. Dia berjalan menuju cahaya yang dia lihat di mimpi sebelumnya. Apa ini mimpi? Kenapa tidak seperti mimpi? Kemana Bu Surti? Andi, Dimas, Mas Joko? Santi menoleh ke segala arah, namun tak dia temukan siapapun. Perasaan tadi di hutan. Dia juga menyadari jika Zulaika sudah tak ada dalam pangkuannya. Di sepanjang perjalanan itu, banyak sekali wanita dan anak-anak yang berjajar rapi di samping kanan dan kiri. Mereka terlihat sedih dengan wajah pucat pasi. Dari pakaian yang mereka kenakan, Santi bisa menebak jika mereka orang-orang dari masa lalu. Walaupun ada juga yang sudah menggunakan baju modern, namun tetap terlihat lusuh. Bulu kuduknya terasa meremang saat menatap mata mereka yang terlihat sendu. Santi yakin jika mereka bukanlah manusia seperti dirinya. Dalam hatinya dia bertanya tentang siapa mereka. Namun semakin jauh dan semakin banyak yang dia lihat, matanya tertuju pada 4 orang anak kecil yang tidak asing baginya. Dia adalah anak keempat Yuwati yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Mereka semua korban Marni. Kakinya tiba-tiba terasa lemas dengan dada yang terasa sesak. Namun entah kenapa, dia seolah dipaksa untuk terus berjalan menuju cahaya di depan sana. Benar saja, orang-orang yang dulu dia lihat di dalam kilas balik Marni, semuanya terkumpul di sana. Termasuk Basri dan Dewi, dengan luka yang mereka dapat kala itu. Dewi menoleh ke belakang. Pergilah ke sana, selamatkan kita. Kasihan, mereka sudah lelah. Ucap Yuwati dari kejauhan. Ibu, panggil Santi. Santi. Joko mengguncang bahu Santi yang terlihat gelisah dalam tidurnya. Ibu. Suasana gelap, seketika terang. Setelah Santi membuka mata. Kamu mimpi? Tanya Joko dengan heran. Pasalnya tetesan keringat membanjiri kening Santi, karena mereka berada di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi. Santi tak menjawab. Potongan mimpi barusan mulai saling menyambung seperti puzzle di kepalanya. Jika dijedah, istirahat pertama mimpinya terasa tidak jelas. Berbeda dengan saat ini yang terasa begitu nyata. Bahkan rasa merinding itu masih terbawa di alam nyata. Ibu, apa yang ibu alami di sana? Batin Santi. Dia memang tak melihat jelas siapa wanita yang berpesan di dalam mimpinya karena kabut hitam yang menghalangi pandangan. Namun Santi tak mungkin salah. Itu memang suara Yuwati. Santi, panggil Joko lagi. Santi hanya mendongak. Berikan Zulaika padaku, ucapnya. Walaupun sangat penasaran dengan jawaban Santi, tapi dia sadar ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya, karena Pandi dan yang lainnya sudah bersiap melanjutkan perjalanan. Ini Mas. Santi segera memberikan Zulaika pada Joko. Ayo, seru Pandi yang sudah siap di depan.
Santi sontak bangun kemudian mengekor di belakang Surti. Sepanjang jalan kepalanya dipenuhi oleh mimpi barusan, membuat dia tak konsentrasi dalam melangkah. Tak jarang dia tersandung akar atau rumput liar yang merambat menghalangi jalannya. Hati-hati, bisik seseorang. Santi menoleh ke arah kiri, di mana suara itu muncul. Jelas itu bukan Joko atau Surti, karena mereka sedang fokus pada jalan masing-masing. Mungkin perasaanku saja, batin Santi, sembari melanjutkan perjalanan kembali. Semakin jauh jalan terasa semakin mudah, karena mungkin sudah terjamah manusia, sehingga Pandi tak perlu lagi membuka jalur seperti tadi. Bu, pinggangku sakit lagi, keluh Santi. Pak, berhenti dulu, teriak Surti pada Pandi. Pandi menoleh sekilas kemudian berhenti. Sudah lebih dari 2 jam mereka berjalan. Wajar jika Santi merasa lelah, karena yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Joko langsung mendekat, kemudian memijat pinggang Santi seperti biasa. Kamu masih sanggup? Tanya Joko. Dia khawatir jika dipaksakan akan membuat luka dalam Santi kembali terbuka. Aku pasti kuat, Mas. Sebentar lagi juga sampai. Santi mencoba meyakinkan Joko sembari tersenyum, walaupun dalam hatinya meringis menahan rasa sakit. Kini bukan hanya pingsan, namun perutnya juga mulai terasa sakit. Joko berlari pada kaki Santi, walaupun dia juga merasa lelah karena berjalan seharian. Tapi baginya, Santi lebih penting. Sedangkan Santi mencoba meminjamkan matanya kembali. Dia teringat akan mimpi yang selalu berlanjut jika ia tertidur. Angin sepoi-sepoi yang menyapu anak rambutnya membuat Santi tak perlu menunggu lama untuk terlelap sempurna. Namun kali ini, tidurnya tak diiringi mimpi apapun hingga Joko membangunkannya. Santi sedikit kecewa karena mimpi itu tak berlanjut. Tapi dia merasa lebih segar setelah tidur kali ini, sehingga bisa mengurangi rasa sakitnya. Pak, apa tujuan kita masih jauh? Tanya Dimas yang semakin merasa tidak enak kalau melihat beberapa tanaman warga. Itu artinya desa Wanima sudah dekat. Jujur saja, Dimas banyak yang dia takutkan jika sudah sampai di sana. Sebentar lagi, mungkin tidak sampai 1 jam lagi, kita sudah sampai di tempat Bapak dulu menemukanmu, jawab Pandi. Perkataan Pandi membuat mereka yang berjalan di belakangnya semakin bersemangat, kecuali Dimas. Apalagi Joko yang sudah merasa tidak asing dengan jalan yang dia pijak. Semerbak wangi desa kelahiran seakan mulai tercium oleh Joko. Rasa syukur tak henti-hentinya dia ucapkan dalam hati. Dia tak menyangka bisa kembali ke desa kelahirannya lagi. Dia sudah tak sabar ingin segera sampai di rumah dan bertemu Pade Bayu. Pasti dia terkejut karena Santi sudah melahirkan. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah hampir tertutup rumput kembali, karena jarang terinjak warga. Beberapa menit kemudian, Pandi berhenti di dekat sebuah gundukan batu besar. Bentuk batu itu masih sangat melekat di kepala Pandi. Dulu di sekeliling batu besar itu hanya semak belukar, namun kini sudah berubah menjadi perkebunan warga. Ada apa, Pak? Dimas mendekati Pandi yang terpaku melihat batu besar di depannya. Disinilah dulu aku menemukanmu, jawab Pandi sembari menyentuh batu besar tersebut. Ada rasa sedih yang menyelusup ke dalam hati Dimas jika mendengar cerita asal-usulnya. Tak apa, anggap saja kejadian itu tak pernah ada dan tak pernah terjadi. Anggap saja kamu hanya lahir dari rahim ibu. Surti merangkul bahu Dimas yang mematung di depan batu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pandi. Santi dan Joko hanya menghembuskan nafas panjang.
membayangkan bagaimana hancurnya hati Dimas saat ini. Cukup lama dia berada di sana, hingga Joko memberanikan diri menegur mereka. Hari sudah sore, kita harus segera sampai. Di desa kami, pantang untuk perempuan dan anak kecil, apalagi bayi berada di luar rumah saat waktu maghrib, ucap Joko. Kalau begitu, mulai dari sini, kau yang akan menjadi petunjuk jalan, jawab Pandi. Dengan senang hati, Joko menyetujui apa yang dikatakan Pandi. Kini Joko dan Santi yang berada di depan. Suara Jangkrik dan sekawannya sudah mulai terdengar. Pertanda malam tak lama lagi akan segera datang. Joko mempercepat langkah saat jarak rumahnya sudah semakin mendekat. Ada rasa senang dan bangga yang membuncah karena bisa kembali ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah, ucap Joko dengan penuh rasa syukur saat rumah dia dan sang ibu sudah terlihat dari kejauhan. Itu rumah saya sudah terlihat, ucap Joko. Dimas, Pandi, dan Surti terlihat lega karena perjalanan panjang mereka akan segera selesai. Ayo, ajak Joko. Dia mengayun langkah menuju belakang rumah. Akhirnya kita sampai juga, Mas, ucap Santi sembari menelisik ke segala penjuru pekarangan rumah. Baru ditinggalkan 2 minggu, nama pekarangan rumah itu seperti rumah kosong yang ditinggalkan berbulan-bulan. Rumput liar mulai tinggi, dedaunan kering bahkan menutup semua pekarangan rumah. Hujan juga sepertinya tak henti-hentinya mengguyur desa Wanimah. Terbukti dengan teras rumah yang sangat kotor dengan cipratan tanah merah. Ayo masuk, ajak Joko pada tamu mereka. Pintu belakang memang tak dikunci sejak mereka pergi. Bau apak sedikit menusuk rongga hidung, namun tak mengurangi rasa senang Joko. Silakan duduk, ini rumah kami. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucap Santi. Iya, terima kasih. Mereka mengedarkan pandangan ke segala arah. Santi bersyukur karena mereka tak bertemu malam di perjalanan. Malam itu mereka beristirahat di rumah Joko. Rasa lelah karena seharian berjalan membuat mereka terlelap tanpa merasakan gangguan apapun. Sedangkan Kiai Abdullah menyentuh ponselnya mencari nama seseorang. Dia berniat menghubungi Ahmad untuk memberi kabar tentang Santi. Ahmad langsung merogoh saku dan mengambil telepon yang berbunyi. Kiai Abdullah. Ahmad segera mengangkat telepon setelah tahu siapa yang menghubunginya. Halo, assalamualaikum, ucap Ahmad. Waalaikumsalam Pak Ahmad, jawab Kiai Abdullah dengan teduh. Apa ada perkembangan tentang Santi dan Joko, Pak Kiai? Ahmad langsung pada pokoknya tanpa basa-basi. Semoga saja ini kabar baik Pak Ahmad. Sejak semalam saya terus memimpikan mereka, namun entah apa maksud mimpi itu. Tapi tadi siang saya mencoba untuk melihat keberadaan mereka, namun hanya kabut hitam yang saya lihat. Seingat saya, kabut hitam itu hanya ada di desa Wanimah, ucap Kiai Abdullah. Apa itu artinya mereka sudah kembali ke desa Wanimah? Ahmad begitu berharap tebakannya benar. Sudah 2 minggu dia bersabar menunggu kabar tentang anak dan menantunya. Saya tidak bisa memastikan, tapi semoga yang Pak Ahmad katakan tidak salah, jawab Kiai Abdullah. Apa kita pergi ke sana saja untuk memastikan? Boleh saja, asalkan jika semuanya tidak sesuai harapan kita, saya harap Pak Ahmad tidak kecewa. Walaupun belum pasti, tapi Ahmad begitu antusias untuk kembali ke desa itu. Akhirnya percakapan berakhir. Mereka berencana akan kembali ke desa Wanimah besok pagi. Bu, Ibu. Ahmad berjalan menuju dapur di mana Asri berada. Ada apa, Pak? Ada kemungkinan jika Santi dan Joko selamat dan sudah kembali ke desa mereka.
ucap Ahmad dengan sangat antusias. Alhamdulillah, yang benar Pak. Dia tak kuasa menahan haru walau semuanya belum pasti. Iya Bu, Kiai Abdullah berusaha nelpon. Kita akan berangkat ke sana besok pagi. Santi, Mas pergi dulu ya. Joko keluar dari kamar dengan pakaian tebal. Tapi di luar masih hujan, Mas. Mereka menoleh ke arah jendela dapur yang menampakkan suasana di luar yang masih gerimis halus. Mas akan bawa payung. Pagi ini Joko akan mendatangi kediaman Pak De Bayu. Dia merasa perlu untuk memberitahu laki-laki tinggi kurus itu jika mereka sudah kembali ke desa Wanima dengan selamat. Selama ini, mereka pasti mengkhawatirkan Santi dan Joko yang menghilang selama 2 minggu tanpa jejak. Ya sudah, hati-hati Mas. Santi mengambil satu buah payung yang tergantung di depan pintu belakang. Mereka menatap langit yang masih terlihat gelap. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kabut tebal yang menyelimuti desa sepertinya enggan untuk pergi. Apa di sini selalu hujan ya Mas? Berbeda dengan kampung Bu Surti. Selama kita di sana tidak pernah turun hujan. Ucap Santi tiba-tiba. Terlihat dari rumput liar yang cepat sekali meninggi. Terlihat jika mereka sering tersiram air sehingga tumbuh lebih cepat. Entahlah, tapi sepertinya begitu. Jawab Joko sembari mengangkat kedua bahunya. Joko membuka payung, kemudian bersiap pergi sembari menggulung celananya. Namun dari area ruang tamu, Dimas datang dan meminta ikut dengan Joko. Aku ingin tahu seperti apa suasana desa kelahiranku, ucap Dimas sembari mendekat ke arah mereka. Ya sudah, cepat siap-siap, pakai baju hangat, karena di sini cuacanya sangat dingin, ucap Joko tanpa merasa keberatan. Dia sebenarnya kasihan melihat Dimas yang selalu murung akhir-akhir ini, sehingga jalan-jalan pagi mungkin bisa membuatnya lupa dengan isi pikirannya. Dimas kemudian berlalu ke ruang tamu dan kembali dengan baju hangat yang dia bawa dari kampungnya. Pakai ini. Santi memberikan satu payung lagi untuk Dimas. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Kami berangkat dulu. Joko dan Dimas beranjak meninggalkan rumah lewat pintu belakang. Jangan lama-lama, kalian belum sarapan, teriak Santi sebelum mereka menjauh. Pagi ini mereka bangun kesiangan karena kelelahan, sehingga sudah jam 7 pagi namun belum ada makanan yang matang di atas meja. Sedangkan Surti tak bisa membantu. Dia mengeluh kakinya yang terasa begitu pegal akibat perjalanan panjang kemarin. Usianya yang sudah menginjak kepala 5 tentu membuat Surti lebih cepat lelah. Berbeda dengan Pandi yang sudah terbiasa dengan perjalanan jauh. Walaupun usianya di atas Surti. Joko menatap kandang ayam milik Yuwati. Dia baru teringat dengan hewan peliharaan sang ibu. Apa mereka ada yang memberi makan? Joko bergegas mendekati kandang ayam, diikuti oleh Dimas. Joko memicingkan matanya, memastikan jika ayam-ayam itu masih hidup di dalam kandang, karena dia tak mencium bau bangkai. Ayam siapa ini Mas? Dimas ternyata ikut mengintip kandang ayam itu di samping Joko. Ayam-ayam ini milik ibuku. Ini rumah dia, ucap Joko sembari menunjuk rumah Yuwati. Tapi mereka masih hidup, ucap Joko. Siapa yang memberi makan? Apa Pak De Bayu? Sambungnya dengan dahi berkerut. Mungkin saudara Mas Joko, tebak Dimas. Mungkin saja. Lebih baik sekarang kita pergi sebelum hujan kembali deras, jawab Joko. Dua laki-laki berpayung itu meninggalkan rumah bagian belakang. Namun lagi-lagi dia terperangah melihat teras rumah Yuwati yang terlihat bersih tanpa ada cipratan tanah yang terkena gujuran hujan dari atas genteng. Jauh berbeda dengan lantai rumahnya yang sangat kotor karena dia dan Santi belum sempat bersih-bersih. Ada yang membersihkan rumah ibu, batin Joko.
Ayo mas, katanya takut hujan deras. Ajak Dimas yang melihat Joko bengong di depan rumah Yukwati. Iya, ayo. Mereka kembali berjalan dengan sangat hati-hati karena jalan begitu licin. Apalagi jalan menuju rumah, mereka masih jalan setapak. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.